Novel audio ke-197. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2931 hingga 2935. Di suatu lokasi di depan, terdengar puluhan binatang terbang dan buas meraung dan mengepung belasan orang. Ada seseorang dari keluarga Zan yang berdiri di belakang atau di samping masing-masing binatang buas ini. Di antara mereka ada 4 dewa abadi, 2 dewa abadi menengah, dan 2 dewa abadi utama. Tatapan mata keempat makhluk surgawi itu amat dingin ketika mereka menatap dingin ke arah orang-orang yang mengelilinginya. Di punggung seekor singa merah menyala berdiri seorang pemuda dengan ekspresi puas. Pria muda ini adalah Zan Yuan. Singa di bawah kakinya tampak merah menyala. Sebenarnya, itu karena ada api merah yang menyala di badan singa sepanjang waktu, membuatnya tampak sangat ajaib. Wanita tua, kau benar-benar ingin menghentikanku mendapatkan kedua wanita kutu kupret itu, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Itu seperti menantang aturan orang lain, jadi kau mahtai hari ini. Zan Yuan berkata dengan suara keras, tampak merendahkan. Anak sombong dari keluarga Zan. Beraninya kau mengincar keluarga Xiao. Apa kau mencoba memulai perang antara kedua keluarga kita? Di antara belasan orang yang terjebak di tengah, ada seorang wanita tua, dia adalah Nenek Liu. Saat ini, dia gemetar karena marah. Dia menunjuk Zan Yuan dan menanyainya dengan kasar. Zan Guangfeng, orang-orangmu dari keluarga Zan mengepung orang-orang kami dari keluarga Xiao dan membunuh banyak dari mereka. Apa sebenarnya maksudnya ini? Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Keluarga Xiao kami tidak mudah diganggu. Lao Liu menatap makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan dan bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang terjadi hari ini tidak akan ada konsekuensinya. Ini adalah alam rahasia kehampaan. Tidak peduli kekuatan mana yang datang ke sini untuk menjelajah dan berburu harta karun, akan ada korban. Selama kami membunuh kalian semua dari keluarga Xiao, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Makhluk surgawi perantara dari keluarga Zan bernama Zan Guangfeng menjawab dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Hahaha, kau dengar itu, wanita tua? Jangan berpikir bahwa kau begitu penting. Tidak akan ada konsekuensi apapun jika kau terbunuh. Dan bahkan jika itu menyebabkan perang antara kedua keluarga, lalu kenapa? Apakah kau pikir keluarga Zan akan takut pada keluarga Xiaomu? Zan Yuan tertawa terbahak-bahak. Zan Guangfeng, kamu salah paham. Kalian mungkin tidak akan bisa membunuhku, dan selama kamu melakukan hal seperti itu, keluarga Xiao kita pasti akan mengetahuinya. Jangan berhayal menyembunyikannya dari dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zan Guangfeng, wajah Nenek Liu sedikit berubah, lalu dia berkata dengan marah. Apapun yang kau katakan, itu tidak ada gunanya. Kau sudah mahtai hari ini. Jika kau mahtai, keluarga Xiaomu mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi jika kau tidak mahtai, mungkin ada konflik antara kedua keluarga kita, jadi pilihan terbaik adalah membunuhmu dan orang-orang dari keluarga Xiaomu di sekitarmu. Dan si kembar dari keluarga Xiaomu, keluarga Zan kita menginginkan mereka. Setelah membunuhmu, kita akan pergi mencari si kembar, dan mereka akan menjadi milik Tuan Muda Zan Yuan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan mulai saja. Zan Guangfeng berkata dengan dingin. Terima kasih, Paman Zan Qi, atas bantuanmu. Zan Yuan menjadi semakin bangga. Wanita tua, kau dengar itu? 2 kutu kupret kecil itu, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Saat aku menangkap mereka, aku akan membiarkan mereka merasakan kenikmatanku. Aku jamin mereka akan berlutut di tanah dan tunduk padaku dengan patuh. Zan Yuan tertawa lagi. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalian semua di keluarga Zan adalah binatang buas jenis ini. Tunggu saja, keluarga Xiao kita tidak akan menyerah begitu saja. Nenek Liu sangat marah hingga seluruh badannya gemetar dan mengumpat dengan keras. Ayo kita lakukan. Bunuh semua orang dari keluarga Xiao ini. Jangan buang-buang waktu kita terlalu banyak. Wajah Zan Guangfeng menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Lao Liu. Raungan. Begitu Zan Guangfeng selesai berbicara, semua binatang perang keluarga Zan meraung, memancarkan kekuatan binatang yang luar biasa. Lalu seluruh binatang perang mulai menyerbu ke depan dan melancarkan serangan yang dahsyat. Orang-orang dari keluarga Zan juga melancarkan serangan bersama binatang perang ini.
Keluarga Zan adalah keluarga penjinak binatang buas tradisional. Setiap anggota telah membiakkan binatang buas perang mereka sendiri sejak kecil. Mereka tumbuh dan berlatih bersama dengan binatang buas perang. Mereka telah lama menjadi satu, memiliki saling pengertian, dan bekerja sama satu sama lain dengan lancar. Dapat dikatakan bahwa binatang perang ini adalah setengah dari kekuatan tempur setiap anggota keluarga Zan. Bersiaplah untuk bertarung. Setelah pertempuran dimulai, jangan bertarung sampai mati. Carilah kesempatan untuk melarikan diri. Kaburlah sebanyak mungkin. Setelah melarikan diri, segera temukan kekuatan utama keluarga Xiao kita dan laporkan masalah ini. Melihat bahwa serangan keluarga Zan sangat ganas, Liu Laolao tahu bahwa pertempuran ini akan membawa bencana, jadi dia diam-diam mengirim pesan kepada anggota keluarga Xiao. Nenek Liu dan lebih dari selusin anggota keluarga Xiao menyerang pada saat yang sama dan mulai bertarung dengan anggota keluarga Zan dan binatang perang itu. Keluarga Zan memiliki banyak orang dan pasukan yang kuat, dan serangan binatang buas itu sangat ganas. Hanya dalam sekejap, mereka benar-benar menguasai keadaan dan memukul mundur orang-orang keluarga Xiao berulang kali, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Nenek Liu dikepung oleh dua binatang perang, satu adalah harimau putih dan satunya lagi adalah elang besar. Kedua binatang perang ini memiliki kekuatan tempur makhluk surgawi tingkat menengah dan sangat kuat, yang membuat Liu Laolao merasakan tekanan luar biasa. Bibi-san, aku akan menahan mereka, dan kamu lindungi semua orang yang melarikan diri. Ingat, segera tinggalkan tempat ini setelah pelarian dan cari pasukan utama keluarga Xiao kita. Nenek Liu memperkirakan kekuatan kedua belah pihak dan tahu bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, orang-orangnya dari keluarga Xiao pasti akan kalah, dan ada kemungkinan besar mereka semua akan terbunuh. Dia menggertakkan giginya dan berbisik kepada seorang wanita parubaya dari keluarga Xiao di dekatnya. Wanita parubaya dari keluarga Xiao ini adalah makhluk surgawi junior dengan kekuatan tempur yang hebat, tetapi sekarang dia dikepung oleh 4 atau 5 binatang perang dengan kekuatan tempur makhluk surgawi junior pada saat yang sama, dan situasinya sangat buruk. Nenek Liu, mari kita berjuang bersama-sama. Bibi ketiga terkejut ketika mendengar kata-kata Nenek Liu. Dia mengerti apa yang dimaksud Nenek Liu. Jika Nenek Liu tinggal sendirian, dia tidak akan punya banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak, dalam situasi ini, hampir mustahil bagi kita untuk berjuang keluar bersama. Kita tidak bisa mati semua di sini, kalau tidak keluarga kita tidak akan tahu bagaimana kita mati. Sudah beres, aku akan menahan mereka dan melindungi pelarianmu. Nenek Liu menjawab melalui transmisi suara. Setelah itu, dia mengeluarkan pil merah tua dan menelannya dalam satu tegukan. Kemudian, api merah menyala muncul dari badannya dan auranya melonjak. Nenek Liu, apakah kamu menelan pil abadi? Bibi ketiga merasa ngeri dan bertanya. Meskipun pil abadi peledak dapat mengeluarkan potensi dan meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat, itu sangat berbahaya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, badan akan meledak dan mati. Selain itu, setelah kekuatan obat dikonsumsi, kekuatannya akan langsung turun dan menjadi sangat lemah, dan juga akan ada komplikasi serius. Bibi ketiga, jangan khawatir tentang itu. Aku akan menahan orang-orang ini dari keluarga Zan sekarang, dan kamu pimpin semua orang untuk menerobos. Liu Laolao berkata dalam transmisi suara. Duar. Energi yang dipancarkan dari badan Liu Laolao menjadi semakin ganas, dan intensitasnya terus meningkat. Hanya dalam beberapa gerakan, dia berhasil memukul mundur dua binatang perang dengan kekuatan dewa surgawi tingkat menengah. Wanita tua ini tampaknya telah meminum pil abadi peledak. Dia tidak ingin hidup lagi. Makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan juga terkejut melihat situasi Nenek Liu, lalu berteriak. Duar-duar. Nenek Liu melakukan gerakan gila untuk memaksa mundur lebih banyak binatang perang dan orang-orang dari keluarga Zan. Nenek Liu sendiri adalah makhluk surgawi tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia menelan pil ledakan abadi untuk merangsang potensinya, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bibi ketiga, mengapa kamu tidak melindungi semua orang dan pergi? Apa yang kamu tunggu di sini? Apakah kamu ingin kita semua mati di sini? Saat itu, tak seorang pun di keluarga kami akan tahu bagaimana kami meninggal. Jangan menunggu lebih lama lagi. Nenek Liu memanggil Bibi San.
Ayo berangkat. Ketika bibi ketiga melihat pemandangan ini, dia merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa keadaan sudah sampai pada titik ini dan dia tidak punya pilihan lain, jadi dia menggertakkan giginya dan memimpin untuk bergegas keluar ke celah yang baru saja dipaksa keluar oleh Nenek Liu. Orang-orang lain dari keluarga Xiao mengikuti di belakang bibi ketiga. Keempat makhluk surgawi dari keluarga Zan dan binatang perang dengan kekuatan surgawi itu ingin bergegas untuk menghentikan mereka, tetapi Nenek Liu begitu kuat sehingga dia benar-benar menahan keempat makhluk surgawi dari keluarga Zan dan semua binatang perang dengan kekuatan surgawi pada saat yang sama. Hentikan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan berteriak. Jika orang-orang dari keluarga Xiao ini dibiarkan melarikan diri, maka apa yang terjadi di sini hari ini akan didengar oleh para petinggi keluarga Xiao, dan kemudian keluarga Xiao pasti akan meluncurkan ekspedisi untuk meminta pertanggungjawaban mereka, dan itu mungkin benar-benar menyebabkan perang antara kedua keluarga. Meskipun keluarga Zan tidak takut pada keluarga Xiao, begitu perkelahian terjadi, terlepas dari hasilnya, mereka akan menderita kerugian besar. Tidak semudah itu untuk melarikan diri dariku. Zan Yuan tiba-tiba berteriak keras ketika dia melihat pemandangan ini, dan kemudian selusin tas kain hitam muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke depan. Raungan. Lebih dari selusin binatang perang bergegas keluar dari setiap tas kain, dan lebih dari 100 binatang perang muncul pada saat yang sama, meraung, dan menerkam anggota keluarga Xiao bersama-sama. Meskipun semua binatang perang ini adalah dewa emas, jumlah mereka sangat besar, dan mereka bergegas maju, menyebabkan tekanan besar bagi orang-orang dari keluarga Xiao. Bibi ketiga bahkan lebih panik dikepung oleh 30 atau 40 binatang perang pada saat yang sama. Dia sedikit lengah dan tidak mampu mengatasinya. Akibatnya, orang-orang dari keluarga Xiao jatuh dalam masalah lagi. Zan Yuan, aku tidak menyangka kamu membawa begitu banyak binatang perang. Seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Xiao berkata dengan gembira. Haha, sebelum berangkat, aku pergi untuk memohon kepada 4 tetua yang bertanggung jawab atas dunia binatang perang klan. Aku memohon selama beberapa hari dan bahkan menggunakan wajah kakekku untuk mengeluarkan begitu banyak binatang perang. Ini adalah keyakinan terbesarku dalam memasuki alam rahasia kehampaan untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Zan Yuan tersenyum bangga. Begitulah adanya. Setelah mendengarkan perkataan Zan Yuan, orang-orang dari keluarga Zan itu tiba-tiba mengerti. Dalam keadaan normal, anggota keluarga Zan hanya diperbolehkan membawa beberapa binatang perang, dan ini biasanya adalah binatang perang yang telah bersama mereka sejak kecil. Sebagian besar binatang perang keluarga Zan disimpan di dunia rahasia yang disebut alam binatang perang dan dijaga oleh para penguasa klan. Binatang perang yang ditawan secara kolektif ini adalah salah satu aset terpenting keluarga Zan dan berada di bawah pengawasan ketat. Tidak peduli siapa yang ingin membawa binatang perang keluarga keluar dari alam binatang perang, mereka harus mendapatkan persetujuan dari beberapa tetua inti klan. Anggota klan biasa tidak mungkin memiliki kesempatan seperti itu. Kakek Zan Yuan memegang status yang sangat tinggi di keluarga Zan. Kali ini, diperkirakan wajah kakeknya digunakan untuk membawa lebih dari 100 binatang perang keluar dari alam binatang perang. Jumlahnya agak mencengangkan. Situasi keluarga Xiao Mu agak buruk. Pada saat ini, Ye Tianfei merasakan semua situasi dengan jelas, dan memberitahu Xiao Huan dan Xiao Yuiwei detailnya. Apa? Nenek Liu menelan pil abadi. Ini, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ketika Xiao Huan dan Xiao Yuiwei mendengar bahwa Nenek Liu telah menelan pil abadi peledak, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa ngeri dan berteriak pada saat yang sama. Mereka berdua tahu efek dari pil abadi peledak, dan mereka juga tahu bahaya dari pil abadi peledak. Meskipun kekuatan tempur Nenek Liu meningkat pesat dalam waktu singkat setelah menelan pil abadi peledak, itu akan menjadi mengerikan setelah kekuatan obatnya habis. Tuan Muda Ye, Xiao Huan dan Xiao Dan sangat cemas, tetapi mereka malu untuk mendesak Ye Tianfei untuk pergi dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, keluarga Zan memiliki sejumlah besar orang dan begitu banyak binatang perang. Kalian berdua terus tinggal di menara hantu, aku akan pergi untuk menyelamatkan orang sekarang, kata Ye Tianfei. Wush. Saat dia selesai berbicara, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, dan dengan sekejap sosoknya, dia bergegas menuju tempat pertempuran.
Pada saat ini, selusin anggota keluarga Xiao dikepung oleh lebih dari 100 binatang perang dan sekelompok orang dari keluarga Zan, dan agak sulit untuk bertarung. Untungnya, bibi ketiga adalah makhluk surgawi dan memblokir sebagian besar serangan. Orang-orang dari keluarga Zan, datanglah ke sini dan mati. Bibi ketiga berteriak dengan keras, menghancurkan kepala binatang perang menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Bibi ketiga telah membunuh lebih dari selusin binatang perang. Kemanapun dia pergi, dia memaksa orang-orang dari keluarga Zan dan binatang perang untuk mundur terus-menerus, dan korban terus terjadi. Bagaimanapun, dia adalah makhluk surgawi. Kirim seseorang untuk mengurus wanita kutu kupret itu. Teriak seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan. Seketika, makhluk surgawi junior dari keluarga Zan menyerbu ke arah bibi ketiga dengan membawa binatang perang. Setelah meminum pil abadi peledak, meskipun Nenek Liu menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan, dia dikepung oleh 4 dewa dari keluarga Zan dan 6 atau 7 binatang perang dengan kekuatan abadi. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi memiliki momentum yang sama seperti sebelumnya. Baru saja Nenek Liu sendiri menahan semua makhluk surgawi dan binatang perang berkekuatan makhluk surgawi dari keluarga Zan, tetapi sekarang para penguasa makhluk surgawi dari keluarga Zan telah pulih dan dapat melancarkan serangan balik. Sepertinya kita semua di keluarga Xiao akan mati di sini hari ini. Nenek Liu melirik bibi ketiga dan yang lainnya dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Awalnya, dia baru saja meminum pil ledakan abadi dan tiba-tiba menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Sebelum orang-orang dari keluarga Zan bisa bereaksi, itu adalah kesempatan terbaik bagi bibi ketiga dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun, Zan Yuan tiba-tiba melepaskan lebih dari 100 binatang perang, membalikkan keadaan dan mengepung keluarga Xiao lagi. Haha, wanita tua, bagaimana menurutmu? Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Kau mati hari ini. Zan Yuan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi putus asa di wajah Lao Lao Liu. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan menjaga kedua kutu kupret kecil itu, Xiao Huan Huan dan Xiao Yuiwei, untukmu. Zan Yuan menambahkan. Tepat pada saat ini, suatu sosok muncul seperti hantu di tengah pertempuran. Siapa itu? Semua orang terkejut dan menoleh bersamaan. Anak laki-laki bernama Ye, itu kamu. Beraninya kamu datang ke sini. Zan Yuan adalah orang pertama yang mengenali Ye Tianfei dan langsung berteriak. Karena Ye Tianfei telah merusak rencananya berkali-kali, dia membenci Ye Tianfei sampai ke akar-akarnya. Dia sudah sangat mengenal penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei, dan bersumpah bahwa begitu dia menemukan Ye Tianfei, dia akan mencabik-cabik Ye Tianfei. Jadi sekarang ketika saya melihatnya secara langsung, saya langsung mengenalinya. Ye Tianfei. Seorang pria parubaya muncul di samping Zan Yuan, dengan wajah garang dan menatap Ye Tianfei dengan mata marah. Sepertinya ada orang dari kelompok angin hitam di sini juga. Ye Tianfei melirik pria parubaya itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Ada lebih dari 100 orang berdiri di samping pria parubaya ini. Ye Tianfei sekilas mengenali bahwa mereka semua adalah anggota kelompok angin hitam. Tuan Zan, biar aku yang mengurus orang ini. Orang ini tidak hanya mengganggu misi kelompok angin hitam kita, tetapi juga membunuh banyak anggota kelompok angin hitam kita. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri sehingga aku bisa melapor kepada pemimpin kelompok setelah aku kembali. Pria parubaya itu berkata kepada Zan Yuan. Baiklah, pergi dan bunuh dia. Anak ini berani merusak kebaikanku. Dia pantas dihukum mati. Jangan biarkan dia lolos. Zan Yuan mengangguk. Pria parubaya dari kelompok angin hitam adalah makhluk surgawi junior. Zan Yuan merasa bahwa seharusnya tidak sulit baginya untuk menghadapi Ye Tianfei. Ye Tianfei, hari ini adalah hari kematianmu. Pria parubaya itu melesat keluar dari kerumunan dan melangkah ke arah Ye Tianfei. Dia layak menjadi makhluk surgawi junior, kecepatannya luar biasa cepat, dan bahkan sebelum dia tiba, sejumlah besar tekanan energi yang mengerikan mengalir masuk, mencoba untuk menekan Ye Tianfei. Nenek Liu, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Xiao Huan Huan dan Xiao Yuiwei keduanya mengirim pesan kepada Nenek Liu pada saat yang bersamaan. Mengapa kamu di sini? Di mana kamu? Ketika Liu Laolao menerima pesan dari saudara perempuan Xiao Huan Huan dan Xiao Yuiwei,
dia terkejut dan bertanya dengan cepat. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Dia tidak ingin kedua saudari itu datang ke sini. Mereka tidak hanya tidak akan membantu, tetapi mereka juga akan membutuhkan perhatiannya untuk melindungi mereka, yang akan menjadi beban baginya. Kalian berdua benar-benar main-main. Apa yang kalian lakukan di sini? Sebelum orang-orang dari keluarga Zan menemukan kalian, kalian berdua harus segera pergi, semakin jauh semakin baik. Selain itu, mulai sekarang, kalian berdua harus berhati-hati dan jangan pernah mendekati siapapun dari keluarga Zan. Orang-orang dari keluarga Zan tidak punya niat baik terhadap kalian berdua, terutama binatang kecil Zan Yuan itu, kalian harus menjauh darinya. Sebelum kedua saudari itu bisa menjawabnya, Liu Laolau mengirim pesan yang mendesak mereka untuk segera pergi. Laolau Liu, kami berdua berada di dalam senjata ajaib luar angkasa di badan Tuan Ye. Kami di sini bersama Tuan Ye untuk menyelamatkanmu, kata Xiao Yuiwei melalui transmisi suara. Aku tahu itu karena anak ini. Bagaimana kau bisa mendengarkannya? Itu omong kosong. Aku tidak butuh kau untuk menyelamatkanku. Biarkan anak ini membawamu pergi sekarang, semakin cepat semakin baik. Aku akan menahan mereka dan melindungi pelarianmu. Setelah kau melarikan diri, pergilah temukan pasukan besar keluarga Xiao dan ceritakan kepada mereka apa yang terjadi di sini. Nenek Liu sangat cemas dan berkata melalui transmisi suara. Dia melihat kedua saudari itu tumbuh dewasa dan mengajari mereka seni bela diri secara pribadi. Dia seperti ibu sekaligus guru bagi mereka dan tentu saja dia tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Orang-orang dari keluarga Zan berencana untuk menangkap kedua saudari itu, tetapi sekarang mereka benar-benar datang ke depan pintu mereka atas inisiatif mereka sendiri. Di mata Liu Laolao, perilaku seperti itu hanyalah tindakan bodoh dan terlalu berbahaya. Nenek Liu, jangan khawatir. Tuan Muda Ye sangat kuat. Dia bahkan bisa menghadapi seorang ahli surgawi. Selama dia bertindak, dia akan bisa menyelamatkanmu dan semua orang di keluarga Xiao. Xiao Yuiwei tahu bahwa Nenek Liu khawatir bahwa Ye Tianfei dan mereka berdua tidak cukup kuat, jadi dia segera mengirim pesan. Nenek Liu, apa yang dikatakan Yuiwei benar. Tuan Ye benar-benar sangat kuat. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Huan tahu bahwa Nenek Liu pasti tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yuiwei, jadi dia juga berbicara melalui transmisi suara. Omong kosong. Kalian berdua hanya main-main. Kalian tidak tahu diri. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan anak ini padamu sehingga kau begitu mempercayainya. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua saudari itu, Liu Laolau menjadi semakin cemas. Ia berharap kedua saudari itu segera pergi. Anak muda, bawa kedua saudari itu segera pergi. Dengarkan aku, kau tidak dapat membantuku di sini dengan kekuatanmu. Keluarga Zan memiliki 4 makhluk surgawi, dan 7 binatang perang dengan kekuatan makhluk surgawi. Selain itu, kelompok angin hitam juga memiliki seorang penguasa makhluk surgawi di sini. Itu berarti ada total 12 makhluk surgawi di sini sekarang. Jika kau tinggal di sini, kau akan mati. Jika kau tidak ingin mati, segera pergi. Aku akan melindungimu. Laolao Liu berkata langsung kepada Ye Tianfei. Kudengar gerakan fisikmu sangat cepat. Aku akan melindungimu dan kau bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri tanpa diduga. Kau seharusnya bisa melarikan diri. Liu Laolao melanjutkan. Ye Tianfei menerima pesan dari Nenek Liu dan mengerti dalam hatinya bahwa Nenek Liu meremehkan kekuatannya dan merasa bahwa membawa Xiao Huan dan saudara perempuannya ke sini adalah tindakan penghancuran diri. Ye Tianfei tidak menjawab perkataan Liu Laolao, karena Ye Tianfei datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang demi Xiao Huan dan saudara perempuannya. Mengenai apakah Liu Laolao percaya pada kekuatannya atau tidak, itu tidak penting bagi Ye Tianfei. Ye Tianfei sama sekali tidak peduli dengan sikap Liu Laolao. Pada saat ini, pria parubaya dari kelompok angin hitam telah mendekati Ye Tianfei, melepaskan sejumlah besar tekanan energi yang membanjiri ruang di mana Ye Tianfei berada seperti lautan, menyebabkan ruang itu bergetar. Wah, kau dengar apa yang kukatakan? Bawa Huan dan Yuiwei pergi dari sini segera. Jika kau menunda lebih lama lagi, kau tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Liu Laolao sangat cemas saat ini. Dia baru saja meminum pil abadi peledak untuk merangsang potensinya dan meningkatkan kekuatannya untuk sementara.
Namun, kekuatan pil abadi peledak itu terbatas waktu. Ketika waktunya habis, kekuatannya akan turun drastis dalam sekejap. Saat itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menutupi pelarian Ye Tianfei dan Xiao Huanhuan, dan semua orang dari keluarga Xiao juga akan mati di sini. Wah, apa menurutmu kami dari kelompok angin hitam begitu mudah diprovokasi? Kau akan segera menyesalinya. Pada saat ini, pria parubaya dari kelompok angin hitam telah mendekati Ye Tianfei. Tatapannya tajam dan penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Karena kerusakan yang dibawa Ye Tianfei ke kelompok angin hitam begitu besar, bahkan dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kelompok angin hitam sangat ganas, mereka tidak akan menerima setiap misi. Setiap kali sebelum menerima misi, mereka akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan lawan mereka. Jika mereka merasa mampu memprovokasi lawan, mereka akan menerima misi tersebut. Awalnya, Zhan Yuan membayar sejumlah besar uang untuk meminta kelompok angin hitam membantu menangkap dua generasi muda keluarga Xiao. Setelah evaluasi, beberapa tetua kelompok angin hitam merasa bahwa meskipun keluarga Xiao sangat kuat, tidak akan menjadi masalah besar untuk menangkap dua generasi muda, jadi mereka menerima tugas itu. Akibatnya, karena campur tangan Ye Tianfei, bukan saja misinya tidak pernah selesai, tetapi banyak anggota kelompok angin hitam juga terbunuh. Hasil ini tidak dapat diterima oleh kelompok angin hitam, dan mereka telah lama dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Tianfei. Ye Tianfei menatap makhluk surgawi junior dalam kelompok angin hitam di depannya dengan tatapan tenang dan sedikit jijai. Yang benar-benar dipedulikan Ye Tianfei adalah dua makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zhan, serta binatang perang yang memiliki kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah. Ye Tianfei mengerti dalam hatinya. Hanya dengan menahan para guru surgawi perantara ini secara tak terduga, orang-orang dari keluarga Xiao ini dapat diselamatkan. Namun, ini memerlukan kerjasama dari dua penguasa langit dari keluarga Xiao. Dengar, kalian berdua. Aku akan mencari kesempatan untuk bertindak dan mengikat semua makhluk surgawi perantara dari keluarga Zhan dalam waktu singkat, sehingga mereka tidak mungkin bertindak. Kemudian kita akan keluar dari pengepungan dan pergi dari sini. Dan kalian harus memasuki senjata ajaib ruang angkasaku, dan aku akan membawa kalian pergi dari sini. Jika terserah kalian, bahkan jika kalian keluar untuk sementara, kalian mungkin tidak dapat lolos dari kejaran para penguasa keluarga Zhan ini, karena aku lebih cepat dari kalian. Jika kalian tidak percaya padaku dan tidak bekerja sama denganku, maka aku akan pergi sendiri dan mengabaikan kalian dari keluarga Xiao. Ye Tianfei berkata kepada Nenek Liu dan bibi ketiga secara bersamaan. Apa? Setelah menerima transmisi suara Ye Tianfei, Nenek Liu dan bibi ketiga sama-sama tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Keduanya menatap Ye Tianfei dengan mata bingung. Apa yang baru saja kau bicarakan? Kau ingin menahan semua makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zhan. Bisakah kecepatan gerak badanmu lebih cepat dari kami berdua? Sekarang bukan saatnya bercanda. Apakah kau melihat situasinya dengan jelas? Satu-satunya hal yang harus kau lakukan sekarang adalah mencari kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Jika tidak, kau akan mati. Dan kau juga akan melibatkan Huan-Huan dan Yue Wei. Berhenti bicara omong kosong, aku akan mengambil tindakan sekarang dan menciptakan kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Ingat, kesempatan itu cepat berlalu dan kau harus memanfaatkannya. Liu Laolao tidak percaya bahwa Ye Tianfei dapat menahan semua makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zhan pada saat yang sama, dan berbicara kepada Ye Tianfei dengan suara tegas. Anak muda, jangan impulsif. Lakukan saja apa yang dikatakan Nenek Liu. Bibi ketiga juga berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kalian seharusnya berhenti bicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang, dan kemudian aku akan mengambil tindakan. Sebaiknya kalian bekerja sama denganku, kata Ye Tianfei melalui transmisi suara. Wah, saat ini, tidak ada gunanya berpura-pura tenang. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, pria parubaya dari kelompok angin hitam tidak dapat menahan amarahnya ketika dia melihat Ye Tianfei menunjukkan ekspresi yang sama sekali tidak peduli padanya. Dia melepaskan tekanan energinya untuk menekan Ye Tianfei. Awalnya dia mengira akan melihat Ye Tianfei panik dan bahkan memohon belas kasihan,
tetapi sekarang Ye Tianfei mengabaikannya dan bahkan tidak melihatnya. Sikap ini membuatnya sangat marah. Duar, pria parubaya dari kelompok angin hitam mengambil tindakan langsung. Dia memegang pedang berat di tangannya dan menebaskannya ke arah Ye Tianfei dengan ganas. Bagian belakang pedang itu dihiasi dengan 9 cincin dingin dan berkilau. Suara aneh terdengar dari setiap cincin. Suara aneh ini tampaknya memiliki energi khusus yang dapat memengaruhi badan jiwa. Pria parubaya dari kelompok angin hitam itu bukan hanya seorang dewa surgawi junior, tetapi pedang besar di tangannya juga merupakan senjata ajaib dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan pedang besar ini, ia telah mengalahkan banyak dewa surgawi junior dengan level yang sama, dan bahkan bertarung langsung dengan seorang dewa surgawi tingkat menengah. Namun, menghadapi serangan dari pria parubaya ini, Ye Tianfei tidak peduli sama sekali dan tidak bergerak sama sekali. Apakah anak ini ketakutan setengah mati? Dia tidak menghindar atau melawan, hanya berdiri di sana menunggu kematian. Yang lain sedikit bingung ketika melihat tindakan Ye Tianfei. Hahaha, aku benar-benar mengira anak ini sangat kuat, tetapi ternyata dia sangat rapuh. Aneh, bagaimana mungkin begitu banyak orang dari kelompok angin hitammu mati di tangannya? Ketika Zhan Yuan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi pada saat yang sama dia sedikit bingung, jadi dia dengan santai bertanya kepada orang-orang dari kelompok angin hitam di sampingnya. Anggota kelompok angin hitam kita yang dibunuh olehnya semuanya memiliki kekuatan abadi emas. Sekarang para penguasa abadi surgawi kelompok angin hitam kita mengambil tindakan sendiri, jadi wajar saja dia tidak bisa mengatasinya. Anak bernama Ye ini telah melakukan banyak hal jahat, dan sekarang ini adalah pembalasannya. Seorang anggota kelompok angin hitam menjawab, "Benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia seharusnya tidak sebanding dengan seorang ahli surgawi. Tampaknya legenda itu salah. Kekuatannya telah dilebih-lebihkan. Seorang anak dari dunia terpencil dan terbelakang benar-benar merasa dirinya memenuhi syarat untuk melawanku, Zhan Yuan. Sekarang kau tahu akibatnya." Zhan Yuan mengangguk, lalu menatap Ye Tianfei dan berkata dengan dingin. Saat ini, semua mata tertuju pada Ye Tianfei. Pedang pria parubaya dari kelompok angin hitam itu telah mencapai kepala Ye Tianfei. Jika bergerak sedikit lebih jauh, Ye Tianfei akan terpotong menjadi 2. Oh, tidak. Orang ini sudah mati. Dan dia akan melibatkan Huan Huan dan Yue Wei. Bagaimana mungkin Huan Huan dan Yue Wei mengenal orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Mereka benar-benar salah berteman. Sekarang mereka juga kehilangan nyawa. Melihat pemandangan ini, Nenek Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi putus asa. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, dan dia hanya bisa menyaksikan Ye Tianfei terbunuh. Pada saat ini Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan kunci pikiran. Belenggu tak kasat mata secara bersamaan dipasang pada 2 makhluk surgawi perantara dari keluarga Zhan, begitu pula pada binatang perang yang memiliki kekuatan makhluk surgawi perantara. Sambil melepaskan kunci pikiran, Ye Tianfei juga menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang semua makhluk surgawi junior dari keluarga Zhan dan pria parubaya dari kelompok angin hitam pada saat yang bersamaan. Dengan tingkat energi mental Ye Tianfei saat ini, sebenarnya agak sulit untuk berhadapan dengan begitu banyak master surgawi di saat yang bersamaan. Namun, belum lama ini, untuk berlatih Mind Lock, Ye Tianfei memurnikan dan menyerap sejumlah besar sumber daya kultivasi yang mengandung energi mental. Tingkat energi mentalnya meningkat pesat dan hampir tidak dapat mendukungnya. Pria parubaya dari kelompok angin hitam itu awalnya pembunuh dan agresif, tetapi tiba-tiba diserang oleh pedang hati yang tak terlihat. Badannya bergetar seolah disambar petir, dan ekspresi kaget dan bingung muncul di wajahnya. Kemudian badan dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa dan terpaksa mundur lagi, dan secara alami menyerang Ye Tianfei. Bukan hanya lelaki setengah baya dari kelompok angin hitam, tetapi semua master surgawi junior dari keluarga Zhan juga diserang oleh pedang hati tak terlihat, dan ekspresi kesakitan dan ketakutan muncul di wajah mereka. Raungan, apa-apaan ini? Aku terjebak oleh belenggu tak kasat mata. Apa-apaan benda ini? Pada saat ini, seorang makhluk surgawi perantara dari keluarga Zhan meraung marah. Gemuruh.
Tekanan energi yang besar dan dahsyat meledak dari badannya, seolah-olah gunung berapi berusia 1000 tahun sedang bangkit dan meletus, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tetapi, untuk sesaat, ia tidak mampu melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata itu. Raungan, raungan. Binatang-binatang perang dengan kekuatan surgawi itu diserang oleh pedang hati yang tak terlihat atau ditekan oleh kunci kekuatan hati. Mereka meraung panik. Apa yang terjadi? Nenek Liu dan bibi ketiga sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini, tidak tahu apa yang telah terjadi. "Ayo pergi!" Ye Tianfei berteriak pada Nenek Liu dan bibi ketiga. "Apa yang terjadi? Apakah kamu menyuruh mereka melakukan ini?" Nenek Liu tidak percaya bahwa pemuda ini yang hanya memiliki kekuatan seorang dewa emas dapat membuat begitu banyak master dewa surgawi di sisi lain melakukan hal-hal yang tidak biasa dalam sekejap, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui transmisi suara. "Pergi!" Ye Tianfei sedikit tidak sabar dan berteriak dengan kasar. "Ayo pergi!" Liu Laolao layak menjadi makhluk surgawi menengah generasi tua. Dia hanya bingung sesaat, lalu dia bereaksi. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan langka, dia melambaikan lengan bajunya, menggulung semua orang dari keluarga Xiao, lalu berbalik dan pergi. "Masuklah ke senjata ajaib ruang angkasaku." Ye Tianfei melesat, mengaktifkan sepatu bot waktu, dan mengejar ke sisi Liu Laolao. "Baiklah." Liu Laolao ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Apa yang terjadi tadi membuatnya mulai memandang Ye Tianfei secara berbeda. Kemudian Ye Tianfei memindahkan Nenek Liu dan seluruh anggota keluarga Xiao ke menara hantu, lalu berbalik dan pergi. Jangan biarkan mereka lolos. Seorang makhluk surgawi perantara dari keluarga Zan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan meraung. Jika anggota keluarga Xiao dibiarkan melarikan diri, maka apa yang terjadi di sini akan sampai ke telinga para petinggi keluarga Xiao, dan pasti akan terjadi perselisihan di antara kedua keluarga. Sesaat kemudian, dua makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan dan beberapa binatang perang dengan kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah, semuanya berhasil melepaskan diri dari belenggu kunci pikiran satu demi satu, dan menggunakan keterampilan badan mereka untuk mengejar Ye Tianfei dengan putus asa. Kemudian dua makhluk surgawi junior dari keluarga Zan, serta binatang perang dengan kekuatan makhluk surgawi junior, juga pulih dan mengejar Ye Tianfei. Oh tidak, anak itu kabur. Pada saat ini, anggota keluarga Zan lainnya dan orang-orang dari kelompok angin hitam melihat Ye Tianfei menghilang dalam sekejap, lalu mereka bereaksi dan berteriak. Apa yang terjadi tadi terjadi terlalu tiba-tiba, dan kecepatan gerakan badan Ye Tianfei benar-benar terlalu cepat. Mereka yang memiliki kekuatan Dewa Emas pertama kali melihat bahwa ekspresi semua penguasa Dewa Surgawi tiba-tiba berubah drastis, dan mereka meraung satu persatu dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian mereka dikejutkan oleh energi yang dilepaskan oleh para penguasa langit ini dalam kemarahan mereka dan mundur satu demi satu. Akhirnya, mereka melihat Ye Tianfei pergi seperti kilat. Rangkaian kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat sehingga para Dewa Emas tidak sempat bereaksi. Baru setelah para penguasa langit itu mulai mengejar Ye Tianfei, para Dewa Emas ini mulai mengikuti. Kutu Kupret, anak ini benar-benar memiliki senjata ajaib yang menggunakan energi mental. Apa yang baru saja dia lakukan jelas merupakan serangan energi mental. 4 makhluk surgawi dari keluarga Zan dan makhluk surgawi dari kelompok angin hitam, total 5 makhluk surgawi dan 7 atau 8 binatang perang dengan kekuatan makhluk surgawi, semuanya mengejar Ye Tianfei dengan sekuat tenaga. Makhluk surgawi ini mengingat berbagai legenda tentang Ye Tianfei, dan beberapa dari mereka berteriak dengan marah. Berbagai peristiwa yang terjadi di kota yang penuh energi mental itu belum lama ini telah menyebar di antara anggota kekuatan besar ini. 2 makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan menggunakan kecepatan tercepat yang bisa mereka capai dan mengejar mereka tanpa henti. Mereka tidak ingin apa yang terjadi hari ini didengar oleh para petinggi keluarga Xiao. Ada pula seekor elang besar, mengepakkan sayapnya dengan kuat dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kepakan sayap meninggalkan bayangan yang sangat besar di tempat asalnya. Anak laki-laki bernama Ye, kau telah menyinggung keluarga Zan kami. Mulai sekarang, tidak ada tempat untukmu di seluruh laut kekosongan kekacauan. Zan Yuan berdiri di atas kepala seekor singa yang diselimuti api merah. Singa itu tampaknya ahli dalam energi spasial dan berlari sangat cepat. Setiap kali ia melompat,
ia berteleportasi ke depan dalam jarak yang jauh. Lebih dari 100 binatang perang mengikuti di belakang Zhan Yuan, memancarkan kekuatan binatang yang luar biasa, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia primitif. Ye Tianfei, aku bersumpah bahwa aku harus mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri untuk meredakan kebencian di hatiku. Pria parubaya dari kelompok angin hitam mengikuti di belakang, menatap punggung Ye Tianfei yang semakin menjauh di depannya dengan mata penuh kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup. Dia baru saja diserang pedang hati tak terlihat dan terluka, yang membuatnya sangat membenci Ye Tianfei. Namun, kecepatan gerakan badannya tidak secepat dua makhluk surgawi perantara dari keluarga Zhan, jadi dia hanya bisa mengikuti dari jarak jauh. Kita di kelompok angin hitam dan anak ini sudah menjadi musuh bebuyutan. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Jika kita tidak segera menyingkirkannya dan membiarkannya terus tumbuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain marah, pria parubaya itu juga mulai merasa sedikit khawatir. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei saat ini, jika dia terus tumbuh, dia pasti akan mencapai ketinggian yang lebih mengerikan di masa depan. Dia takut bahwa pada saat itu, kelompok angin hitam tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Sebenarnya, kelompok angin hitam kita seharusnya tidak menerima misi Zhan Yuan sejak awal. Begitu banyak anggota kelompok angin hitam kita yang telah mati untuk misi ini. Bahkan jika kita mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Zhan Yuan pada akhirnya, itu tidak akan sepadan. Kita telah kehilangan banyak uang. Pria parubaya itu memikirkan hal ini lagi dan merasa sedikit menyesal. Nenek Liu, hebat sekali. Akhirnya kita terbebas dari bahaya. Saat ini di Menara Hantu, Xiao Huanhuan dan Xiao Yuiwei sangat gembira saat melihat Nenek Liu dan orang-orang lain dari keluarga Xiao. Mereka segera bergegas mendekat, masing-masing memegang salah satu lengan Nenek Liu, dan berkata dengan gembira. Pemuda itu benar-benar membawa kita keluar. Pada saat ini, perhatian Nenek Liu dan bibi ketiga semuanya tertuju keluar. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Belum lama ini, orang-orang dari keluarga Xiao ini dikepung dan mengira mereka tidak dapat melarikan diri dan berada dalam bahaya besar. Tapi sekarang mereka semua dipimpin oleh Ye Tianfei keluar dari pengepungan keluarga Zhan. Sihir jahat macam apa yang baru saja dia gunakan? Mengapa dia bisa menahan semua penguasa langit lainnya dalam sekejap? Liu Laolao terkejut ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kecepatan gerakan badannya sangat cepat, bahkan aku mungkin tidak dapat menandinginya. Kemudian Liu Laolao menyadari bahwa kecepatan Ye Tianfei sangat menakjubkan dan dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tuan Huang, apakah Anda sudah siap? Pada saat ini, Ye Tianfei sudah tiba di tempat Huang Sang baru saja tinggal, dan bertanya melalui transmisi suara. Gemuruh. Transmisi suara Ye Tianfei belum berakhir ketika sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di rawa di dekatnya. Rawa yang luas meledak, dan sejumlah besar lumpur dan air hitam berbau terciprat ke seluruh langit, dan kabut hitam besar bergulung masuk. Kemudian Ye Tianfei melihat badan hantu hitam berkilau keluar dari rawa yang meledak. Itu adalah Huang Sang. Cepat pergi. Aku telah memancing 7 monster buaya. Ketujuh monster buaya ini memiliki kekuatan tempur seperti makhluk surgawi. Selain itu, mereka berkulit tebal dan berdaging tebal, dan kebal terhadap pedang dan tombak. Mereka sangat sulit dihadapi. Huang Sang segera menyampaikan pesan itu begitu dia melihat Ye Tianfei. Roh buaya. Apakah roh buaya ini datang dari luar untuk menjelajah dan mencari harta karun, atau mereka penduduk asli di sini? Setelah mendengar kata-kata Huang Sang, Ye Tianfei tertegun sejenak, lalu bertanya. Mereka adalah penduduk asli di sini, dan aku menduga ada lebih dari 7 roh buaya di rawa ini, jadi kita harus segera meninggalkan tempat ini, kalau tidak kita mungkin akan dikepung oleh lebih banyak roh buaya. Huang Sang mendatangi Ye Tianfei dan menjawab. Penduduk asli di sini, bagaimana kamu memprovokasi mereka? Ye Tianfei sedikit penasaran. Aku memanfaatkan waktu saat mereka sedang berlatih menyendiri dan tiba-tiba bergerak untuk merampas semua inti batin ketujuh orang itu. Inti batin ini adalah saripati yang dipadatkan dari latihan jangka panjang mereka. Sekarang setelah aku merampasnya, mereka akan melawanku sampai mati. Jawab Huang Sang. Saat dia berbicara, dia sudah memasuki menara hantu. Duar, duar, duar.
Pada saat itu, 7 ekor buaya besar tiba-tiba menyerbu keluar dari tempat ledakan tadi terjadi. Hal itu menyebabkan rawa di tempat itu kembali meledak dan membentuk jurang gelap di tanah. Air dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan bau busuk kemana-mana. Ketujuh buaya itu merasakan napas Huang Sang dan menerkam ke arah Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Benar saja, masing-masing roh buaya memiliki kekuatan makhluk surgawi. Ye Tianfei merasakan energi yang terpancar dari ketujuh roh buaya ini dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya, jadi dia berbalik dan pergi. Bukan karena Ye Tianfei kurang percaya diri dalam menghadapi roh buaya ini, tetapi karena tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, tidak perlu bertarung dengan mereka dengan putus asa. Selain itu, orang-orang dari keluarga Zan dan kelompok angin hitam juga mengejar dari belakang. 7 monster buaya itu merasakan nafas Huang Sang ada di badan Ye Tianfei, mereka pun tak rela membiarkan Ye Tianfei pergi, mereka pun mengejar Ye Tianfei di saat yang bersamaan. Badan roh buaya ini sangat besar, seperti 7 gunung kecil yang berat. Mereka membalikkan rawa, meraung keras, dan memiliki momentum yang mencengangkan. Namun, kecepatan roh buaya ini tidak dapat menandingi Ye Tianfei, dan mereka segera ditinggalkan oleh Ye Tianfei. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di sini, dan aura energimu telah meningkat pesat. Ye Tianfei memperhatikan bahwa energi hantu yang terpancar dari badan hantu Huang Sang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, ada banyak gas beraciun dan raciun di rawa ini yang berusia lebih dari 1000 tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini sangat berguna bagiku. Aku telah menyerapnya dalam jumlah banyak. Dan ramuan batin roh buaya berkepala 7 yang aku rampas juga sedang disempurnakan dan diserap dalam badan hantuku. Huang Sang berkata dengan bangga. Apa yang terjadi? Sepertinya banyak orang yang mengejarmu. Apakah dari keluarga Zan? Pada saat ini, Huang Sang merasakan ada sekelompok besar orang mengejar Ye Tianfei dari arah yang baru saja dia datangi. Ya, mereka dari keluarga Zan dan kelompok angin hitam. Ye Tianfei bergegas pergi dengan cepat sambil berbicara. Pada saat ini, beberapa makhluk surgawi dari keluarga Zan menyusul dan datang ke tempat Ye Tianfei dan Huang Sang baru saja bertemu. Begitu banyak roh buaya, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan makhluk surgawi. Beberapa makhluk surgawi dari keluarga Zan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat 7 roh buaya mengejar Ye Tianfei. Binatang perang tingkat surgawi relatif berharga bagi keluarga Zan. Meskipun ketujuh roh buaya ini bukan binatang perang keluarga Zan memiliki warisan yang memungkinkan mereka menjinakkan binatang buas dan burung serta mengubahnya menjadi binatang perang. Ketujuh buaya ini memiliki energi tak terbatas, kebal terhadap pedang dan tombak, dan semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat surgawi. Jika kita dapat menaklukkan mereka dan membawa mereka kembali untuk dijinakkan, itu akan menjadi harta yang sangat berharga bagi keluarga Zan kita. Seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan berkata dengan keras. Tinggalkan beberapa orang untuk menemukan cara menaklukkan 7 monster buaya ini. Salah satu makhluk surgawi perantara dari keluarga Zan berteriak. Kemudian makhluk surgawi perantara ini memimpin sebagian keluarga Zan dan orang-orang dari kelompok angin hitam untuk terus mengejar dan membunuh Ye Tianfei. Sementara makhluk surgawi perantara lainnya memimpin sebagian keluarga Zan lainnya untuk bergegas menuju roh buaya berkepala 7. Orang-orang dari keluarga Zan itu tampaknya ingin menargetkan roh buaya berkepala 7. Kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan keluarga Zan di belakang. Keluarga Zan adalah keluarga penjinak binatang buas tradisional di Laut Kekosongan Kekacauan. Keluarga mereka memiliki seperangkat teknik rahasia yang unik untuk menghadapi berbagai binatang buas dan burung. Mereka mungkin memiliki cara untuk menghadapi 7 roh buaya ini. Gelar keluarga penjinak binatang tradisional tidak diberikan tanpa alasan. Jiwa yang tersisa berkata, mereka ingin berurusan dengan roh buaya ini, jadi saya akan membantu mereka lagi. Huang Sang tiba-tiba muncul dan berkata sambil tersenyum. Begitu suaranya jatuh, Huang Sang tiba-tiba menyelam ke rawa di bawah dan menghilang. Rawa ini penuh dengan berbagai gas beraciun dan raciun, yang sangat berbahaya. Bahkan para master abadi tidak mau terkontaminasi berlebihan oleh gas beraciun dan raciun ini,
Tetapi bagi para pembudidaya hantu, gas beracun dan racun ini adalah sumber daya kultivasi yang sangat langka. Oleh karena itu, Huang Sang seperti ikan di air di rawa ini, yang setara dengan kembali ke wilayahnya sendiri. Tuan Huang, apa yang sedang Anda lakukan? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat perilaku Huang Sang. Meskipun Ye Tianfei tahu bahwa Huang Sang seharusnya tidak berada dalam bahaya di lingkungan seperti itu, pengejaran keluarga Zan dan kelompok angin hitam dari belakang akan segera menyusul, jadi lebih baik pergi dengan cepat saat ini. Ada lebih dari selusin roh buaya di bawah yang berlatih dalam pengasingan. Semua inti batin mereka telah dilepaskan, dan mereka menghirup gas beracun dan racun di rawa ini. Aku akan mencuri inti batin mereka. Kamu tunggu aku di depan. Huang Sang menjawab melalui transmisi suara. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei mengangguk, lalu menggunakan keterampilan badannya dan bergegas maju. Sesaat kemudian, duar. Ye Tianfei menemukan bahwa di rawa besar di belakangnya, satu demi satu roh buaya bergegas keluar dari rawa, marah, dan mengeluarkan raungan marah. Lebih dari selusin roh buaya baru saja ramuan batin mereka yang telah mereka latih sejak lama tiba-tiba dirampok oleh Huang Sang. Mereka benar-benar dalam keadaan mengamuk, dengan panik mencari keberadaan Huang Sang di rawa. Namun, Huang Sang menggunakan metode kultivasi hantu yang sangat pintar, berubah menjadi bayangan hantu samar, bersembunyi di kabut hitam yang bergulir, bergerak mengikuti angin, dan roh-roh buaya itu tidak dapat menemukan Huang Sang sama sekali untuk sementara waktu. Ada lebih dari selusin roh buaya. Anggota keluarga Zan dan kelompok angin hitam yang mengejar Ye Tianfei sedikit terkejut melihat belasan roh buaya gila ini. Tiba-tiba, sesosok hantu samar muncul di samping keluarga Zan dan kelompok angin hitam. Siapa? Makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Dia segera merasakannya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Hehe, hantu itu mensibir. Kemudian orang-orang dari keluarga Zan menemukan bahwa selusin roh buaya di kejauhan tampak gila, dan mereka semua berbalik dan bergegas menuju keluarga Zan dan kelompok angin hitam. Terima tantangannya. Orang-orang dari keluarga Zan dan kelompok angin hitam merasakan fluktuasi energi yang dipancarkan oleh selusin roh buaya, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Karena semua roh buaya ini memiliki kekuatan makhluk surgawi. Rasanya seperti ada lebih dari selusin penguasa langit yang menyerang Anda dengan ganas di saat yang bersamaan. Bahkan makhluk surgawi perantara dari keluarga Zan sangat gugup dan siap bertarung. Tuan Huang, Anda menggunakan tanda kekuatan jiwa untuk memikat roh buaya itu agar mau berurusan dengan orang-orang itu. Itu ide yang bagus. Jauh di depan, Ye Tianfei merasakan bahwa para pengejar di belakangnya dikelilingi oleh lebih dari selusin roh buaya, dan dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tanda kekuatan jiwaku sangat lemah, jadi meskipun aku tidak menginginkannya, tidak akan ada kerugian. Aku juga memperoleh lebih dari selusin inti roh buaya, yang merupakan keuntungan besar." Huang Sang berkata sambil tersenyum. "Tuan Huang, roh-roh buaya itu cukup kuat. Bagaimana Anda bisa merampas semua inti mereka?" Ye Tianfei sedikit penasaran. "Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa gas beracun dan racun di rawa ini seperti sumber energi bagi kami para pembudidaya hantu, dan dapat diserap secara langsung. Kami para pembudidaya hantu paling menyukai energi lembab semacam ini. Di lingkungan seperti itu, berbagai teknik pembudidayaan hantu kami dapat dilakukan melampaui level. Singkatnya, kami para pembudidaya hantu lebih cocok untuk lingkungan seperti itu daripada roh-roh buaya itu. Tempat ini setara dengan wilayah pembudidaya hantu kami. Aku menggunakan metode pembudidayaan hantu untuk bersembunyi di dalam gas beracun dan racun, dan mengikuti gas beracun dan racun itu untuk mengalir diam-diam ke sisi roh-roh buaya yang sedang berlatih. Ketika roh-roh buaya itu berlatih, mereka menelan ramuan batin mereka dan bermandikan gas beracun dan racun. Aku dapat dengan mudah mengambil ramuan batin mereka." Huang Sang menjelaskan. "Begitulah adanya," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. "Aku tidak akan bicara lagi. Aku menemukan tempat di sana yang dihuni lebih dari selusin roh buaya. Mereka juga sedang berlatih. Aku akan pergi dan mengambil kembali semua inti batin mereka, lalu memancing mereka untuk berhadapan dengan keluarga Zan dan kelompok angin hitam. Bukankah keluarga Zan sangat menyukai roh buaya ini?"
Aku mungkin juga akan membawa sejumlah besar roh buaya ke sana dan melihat apakah mereka bisa mengatasinya. Kau pergi dan tunggu aku di luar rawa. Huang Sang berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Huang Sang berubah menjadi hantu dan bergegas menuju suatu lokasi di kejauhan. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei menggunakan keterampilan fisiknya dan bergegas keluar dari rawa. Pada saat ini, para pengejar dari keluarga Zan dan kelompok angin hitam dikepung oleh lebih dari selusin buaya. Untuk sesaat, mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan pengejaran dan pembunuhan Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei keluar dari rawa. Duar-duar. Ye Tianfei menyadari bahwa suara di rawa di belakangnya semakin keras. Raungan yang mengguncang bumi terus terdengar, dan kekuatan binatang buas yang mengerikan dapat terdengar dari jauh. Sepertinya Tuan Huang telah menarik lebih banyak roh buaya. Aku tidak menyangka bahwa rawa ini sebenarnya adalah sarang buaya. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri. Kita tunggu Tuan Huang di sini. Ye Tianfei menemukan lokasi terpencil di dekat rawa, menyiapkan puluhan formasi, membangun ruang formasi, lalu memasuki ruang formasi. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara hantu dan datang di depan Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Xiao kami. Xiao Huan berterima kasih kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, Anda sangat kuat. 4 makhluk surgawi dari keluarga Zan dan begitu banyak binatang perang tingkat surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Mata indah Xiao Yuiwei penuh dengan kekaguman. Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bibi ketiga dari keluarga Xiao mendatangi Ye Tianfei dan berkata, Nenek Liu awalnya duduk bersila dengan mata tertutup untuk menyembuhkan lukaannya. Ketika dia melihat Ye Tianfei masuk, dia juga berdiri. Anak muda, kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku hampir salah menilai kamu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan dan kekuatan seperti itu. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Xiao kami. Kata Lao Liu. Sekarang sikapnya terhadap Ye Tianfei jauh lebih baik. Lagi pula, semua orang dari keluarga Xiao di sini diselamatkan oleh Ye Tianfei. Sama-sama, senior, kata Ye Tianfei dengan tenang. Meskipun Liu Lao ini merupakan makhluk surgawi tingkat menengah, namun bagi Ye Tianfei, makhluk surgawi tingkat menengah tidak lagi dianggap sebagai guru. Kamu telah menyelamatkan Huan dan Yuiwei 2 kali sebelumnya, dan sekarang kamu telah menyelamatkan kami. Anak muda, keluarga Xiao kami berutang budi padamu. Jangan khawatir, keluarga Xiao kami selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, dan kami akan mengingat kebaikan ini. Liu Lao berkata lagi. Ye Tianfei tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, Ye Tianfei tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Liu Lao, karena bagi Ye Tianfei, kekuatannya sendiri adalah yang paling aman. Bantuan yang dibicarakan orang lain mungkin hanya omong kosong. Senior, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Mungkin ada pengkhianat di keluarga Xiaomu. Kemungkinan besar pengkhianat di keluarga Xiaomu telah berkolusi dengan Zan Yuan untuk berurusan dengan 2 gadis Huan dan Yuiwei. Seperti kata pepatah, mudah untuk menangkis tombak tetapi sulit untuk bertahan terhadap panah dari kegelapan. Kurasa selain berhati-hati terhadap keluarga Zan dan kelompok angin hitam, kau juga harus berhati-hati terhadap pengkhianat di dalam keluarga Xiaomu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Lao Liu. Jangan khawatir, Huan dan Yuiwei sudah memberitahuku. Sepertinya benar-benar ada pengkhianat di dalam keluarga Xiao kita. Aku pasti akan menyelidiki dan menanganinya. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, ekspresi Nenek Liu menjadi serius. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei baru saja menyampaikan masalah ini padanya. Berdasarkan berbagai tanda sebelumnya, Nenek Liu telah menyadari bahwa mungkin benar-benar ada pengkhianat dalam keluarga Xiao. Baguslah. Ye Tianfei tidak mengatakan apapun lagi. Aku terluka dalam pertempuran tadi. Aku mungkin perlu menyendiri di senjata ajaib ruang angkasamu untuk menyembuhkan luka-lukaku untuk sementara waktu. Kata Liu Lao kepada Ye Tianfei. Liu Lao telah memperhatikan bahwa senjata ajaib luar angkasa Ye Tianfei memiliki laju aliran hukum waktu khusus di dalamnya, yang jauh lebih cepat daripada ruang luar. Anda punya banyak waktu untuk menyembuhkan cedera Anda di sini. Baiklah, kau bisa tinggal di sini dan menyembuhkan lukamu.
Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Liu Laolao menemukan tempat tenang di dekatnya untuk menyendiri dan menyembuhkan lukaannya. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei menarik Ye Tianfei ke samping untuk bertanya kepadanya. Mereka tidak hanya sangat berterima kasih kepada Ye Tianfei, mereka juga sangat mengaguminya. Mereka hanya menganggap Ye Tianfei sebagai idola. Xiao Yuiwei hampir memeluk lengan Ye Tianfei. Di hati kedua saudara perempuan itu, posisi Ye Tianfei menjadi semakin penting. Namun, Ye Tianfei tidak berminat untuk menemani kedua saudari itu. Setelah menyingkirkan kedua saudari itu, ia menemukan tempat di menara hantu dan duduk bersila. Aku ingin tahu apa kegunaan kolam dewa batu ini. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sebuah danau muncul di depannya. Itu adalah kolam dewa batu yang direbut Ye Tianfei belum lama ini. Sampai sekarang, Ye Tianfei masih belum tahu untuk apa kolam itu digunakan. Namun, satu hal yang pasti, kolam batu dewa ini pasti sangat berharga, kalau tidak, monster di kota monster tidak akan begitu menghargainya. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk mengamati kolam dewa batu di depannya dan mulai mempelajarinya. Namun, Ye Tianfei mempelajarinya selama beberapa hari namun tetap tidak mendapat petunjuk. Lupakan saja, abaikan saja untuk saat ini. Aku akan mempelajarinya lebih rinci nanti saat aku punya waktu. Ye Tianfei menyimpan kolam dewa batu. Sekarang aku punya kekuatan untuk melawan makhluk abadi surgawi tingkat dasar dan menengah, tapi itu saja tidak cukup. Di laut kekosongan kekacauan primal, banyak kekuatan besar yang dipimpin oleh master tingkat setengah dewa, belum lagi bahkan jika aku bertemu dengan makhluk abadi surgawi tingkat tinggi atau makhluk abadi surgawi yang sempurna, aku mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Namun, jika aku bertemu dengan makhluk abadi surgawi tingkat tinggi, bahkan jika aku tidak dapat mengalahkannya, dia seharusnya tidak dapat melakukan apapun padaku, dan tidak akan ada bahaya. Namun, jika aku bertemu dengan makhluk abadi surgawi yang sempurna, sulit untuk mengatakannya. Secara keseluruhan, kekuatanku saat ini masih belum cukup. Ye Tianfei secara kasar memilah kekuatannya saat ini. Selanjutnya, aku akan menerobos alam dan berusaha menjadi makhluk surgawi sesegera mungkin. Kata Ye Tianfei dalam hati. Alam Ye Tianfei saat ini adalah dewa emas menengah. Jika dia ingin menerobos untuk menjadi dewa surgawi, dia harus terlebih dahulu menerobos ke dewa emas sempurna, kemudian menghindari 9 kesengsaraan guntur untuk menjadi dewa sejati 99, dan kemudian menerobos ke dewa surgawi. Proses ini masih memiliki beberapa langkah yang harus dilalui. Selanjutnya, aku harus meluangkan waktu untuk berlatih kitab suci kuno 9 yang. Kata Ye Tianfei lembut. Seni bela diri utama yang dipraktikkan Ye Tianfei saat ini adalah kitab suci kuno 9 yang. Seni bela diri ini diberikan kepada Ye Tianfei oleh seorang lelaki tua dengan asal-usul misterius dari salah satu dari 3.000 dunia. Menurut lelaki tua itu, kitab suci 9 yang juga diciptakan olehnya. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan menempelkannya di sekujur badannya, lalu mulai berlatih kitab suci kuno 9 yang. Setelah mempraktikkan teknik tersebut, 8 urat dewa yang kacau di badan Ye Tianfei muncul, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam sumber daya kultivasi di sekitar badannya. Tanpa disadari, lebih dari setengah bulan telah berlalu di menara hantu. Kemudian Ye Tianfei menerima pesan dari Huang Sang. Ye Tianfei segera keluar dari menara hantu dan menyingkirkan puluhan formasi yang telah disiapkannya sebelumnya. Kemudian dia melihat bayangan hantu bergegas keluar dari rawa dengan cepat. Bagaimana? Panen yang bagus, kan? Tanya Ye Tianfei saat melihat wajah Huang Sang yang tersenyum. Bagus sekali. Aku telah menjungkir balikkan rawa ini. Mungkin ada ratusan roh buaya yang sedang berlatih atau tidur dan sekarang dalam keadaan marah. Orang-orang dari keluarga Zan dan kelompok angin hitam sedang dikepung oleh roh-roh buaya itu. Aku tidak tahu apakah mereka punya kesempatan untuk keluar. Kata Huang Sang sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi dan jangan khawatirkan mereka untuk saat ini. Kata Ye Tianfei. Ini adalah dunia rahasia kehampaan, dan masih banyak harta karun dan sumber daya yang menunggu untuk dijelajahi. Ye Tianfei tidak ingin membuang waktunya untuk keluarga Zan dan grup angin hitam. Jika dia ingin membalas dendam, akan ada banyak waktu nanti. Ye Tianfei menggunakan keahliannya untuk menjauh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap.
Sekitar setengah hari setelah Ye Tianfei pergi, lebih dari selusin sosok yang malu buru-buru melarikan diri dari rawa. Kutu kupret. Banyak sekali roh buaya di rawa ini. Seorang lelaki tua yang berlari di depan menoleh ke dalam rawa dan berkata sambil menggertakkan giginya. Orang tua ini adalah makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Zan. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 10 orang dalam keluarga Zan. Hanya 4 orang abadi dan Zan Yuan, serta beberapa anak dengan status yang lebih penting dalam keluarga, yang melarikan diri bersama. Hanya 3 orang dari kelompok angin hitam yang melarikan diri, salah satunya adalah abadi junior. Kerugian kita kali ini terlalu besar. Hampir semua binatang perang tingkat surgawi yang kami bawa dikorbankan. Seorang makhluk surgawi junior dari keluarga Zan berkata dengan sedih. Belum lama ini di rawa, keluarga Zan dan kelompok angin hitam dikepung oleh ratusan roh buaya dan berada dalam bahaya. Keluarga Zan dan kelompok angin hitam melakukan perlawanan keras, tetapi pada akhirnya sebagian besar dari mereka dibunuh oleh roh buaya. Pada saat kritis, keempat makhluk surgawi dari keluarga Zan memilih untuk mengorbankan binatang perang tingkat surgawi itu, dan akhirnya melarikan diri karena keberuntungan. Makhluk surgawi junior dari kelompok angin hitam mengikuti dari dekat di belakang makhluk surgawi dari keluarga Zan, dan juga melarikan diri dengan 2 orang kepercayaan. Memikirkan apa yang terjadi di rawa tadi, makhluk surgawi yang melarikan diri itu pucat dan ketakutan. Aneh. Ketika kami masuk, tidak ada satupun roh buaya di rawa, dan kami tidak memprovokasi mereka. Mengapa semua roh buaya tiba-tiba tampak menjadi gila ketika kami keluar? Siapa yang memprovokasi mereka? Pria parubaya dari kelompok angin hitam berkata dengan ragu. Ketika roh-roh buaya itu menjadi gila tadi, hantu itu masih berkeliaran di dekat sini. Kurasa itu mungkin salah hantu itu. Seorang makhluk surgawi junior dari keluarga Zan berkata. Saya ingat ada seorang pembudidaya hantu di samping anak itu, Ye Tianfei. Pada saat ini, seorang anggota kelompok angin hitam tiba-tiba berkata dengan heran. Pembudidaya hantu di sebelah anak itu bernama Ye. Jadi, kemungkinan besar orang bernama Ye lah yang bertanggung jawab. Setelah mendengar apa yang dikatakan anggota kelompok angin hitam ini, orang lain pada awalnya terkejut, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Pasti itu perbuatan anak itu. Kami di keluarga Zan akan mengingat dendam ini. Seorang peri dari keluarga Zan berkata dengan dingin dengan wajah terdistorsi. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, semua orang ingin menemukan Ye Tianfei dan segera membalas dendam. Ye Tianfei, kau membuatku kehilangan hampir setengah dari binatang perangku. Aku, Zan Yuan, akan mengingat dendam ini. Tunggu saja, aku, Zan Yuan, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam ini. Zan Yuan sangat marah hingga seluruh badannya gemetar, matanya menyala-nyala, tangannya terkepal erat, dan urat-uratnya terlihat. Baru saja di rawa, sebagian besar binatang perang yang dibawanya dari keluarganya telah hilang. Singa kesayangannya dengan badan yang menyala-nyala juga dicabik-cabik oleh roh-roh buaya itu. Singa itu tumbuh bersamanya sejak dia masih kecil, dan mereka sedekat saudara. Pada saat ini, Ye Tianfei terus menjelajahi dan mencari harta karun di alam rahasia Void, dan dia telah memperoleh beberapa keuntungan yang bagus. Selama proses ini, Xiao Huan dan saudara perempuannya, serta Peng Rou dan saudara laki-laki dan perempuannya, telah mengikuti Ye Tianfei satu demi satu. Di dunia dan alam rahasia, Nenek Liu dan anggota keluarga Xiao lainnya telah mengasingkan diri di menara hantu untuk menyembuhkan luka mereka. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei bertemu dengan faksi gelap, klan iblis, kuil dewa surgawi, dan kekuatan besar lainnya dari waktu ke waktu. Kali ini, alam rahasia Void dibuka dan kekuatan-kekuatan besar ini mengirim banyak orang. Setelah memasuki alam rahasia Void, semua kekuatan besar ini mengambil tindakan secara berkelompok, dan setiap kekuatan besar dibagi menjadi beberapa tim kecil. Setiap kali dia bertemu dengan kekuatan-kekuatan ini, Ye Tianfei akan bertindak langsung tanpa ampun, membunuh anggota kekuatan-kekuatan besar ini dan merampok semua harta benda mereka. Lebih dari 10 hari kemudian, Tuan Ye, luka aku telah sembuh. Nenek Liu membawa keluarga Xiao keluar dari menara hantu. Sudah lebih dari 10 hari berlalu di luar menara hantu, dan luka-luka Nenek Liu dan keluarga Xiao semuanya telah sembuh. Nenek Liu,
Apakah kamu sudah sembuh? Xiao Huan dan Xiao Yuiwei sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Nenek Liu dan segera mengambilnya. Mereka berdua tumbuh di bawah asuhan Nenek Liu dan memiliki hubungan yang dalam dengannya. Ya, luka aku sudah sembuh. Selama proses penyembuhan, Tuan Muda Ye memberi saya beberapa pil penyembuhan yang sangat bagus dan berbagai harta karun. Ini salah satu alasan mengapa luka aku sembuh begitu cepat. Nenek Liu berkata sambil tersenyum. Nenek Liu, kita telah memperoleh banyak hal selama kurun waktu ini. Lihat, ini semua adalah harta karun yang kita peroleh. Xiao Yuiwei mengeluarkan lebih dari 10 cincin ruang angkasa dan memamerkannya kepada Nenek Liu. Kamu bisa mendapatkan semua keuntungan ini terutama karena Tuan Ye, kalau tidak dengan kekuatanmu, mustahil untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu. Kata Nenek Liu. Meskipun dia telah menyendiri di menara hantu untuk menyembuhkan lukanya selama lebih dari 10 hari, dia dapat merasakan segala macam hal yang terjadi di luar. Dia tahu segalanya tentang bagaimana Ye Tianfei telah membawa kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan kedua saudara kandung Peng Rou untuk menjelajah dan mencari harta karun dalam 10 hari terakhir. Jika bukan karena Ye Tianfei, hanya mengandalkan kekuatan kedua saudara perempuan Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menerobos ke banyak tempat, dan bahkan jika mereka menerobos masuk, mereka tidak akan dapat memperoleh banyak. Nenek Liu tahu betul hal ini. Sekarang, rasa suka Ye Tianfei dalam benaknya telah meningkat pesat. Tuan Muda Ye, saya berencana untuk menemukan alam rahasia inti di alam rahasia hampa ini, alam hampa. Kata Nenek Liu kepada Ye Tianfei. Alam rahasia inti dari alam rahasia Void, alam Void. Ye Tianfei sedikit penasaran setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nenek Liu, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Alam ketiadaan. Wanita tua ini benar-benar berencana untuk pergi ke dunia kehampaan. Apakah dia tahu di mana kekosongan itu? Pada saat ini, jiwa yang tersisa tiba-tiba berteriak kaget. Senior, apakah kamu tahu alam Void? Ye Tianfei segera bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja aku tahu alam Void. Saya pernah mendengar tentang alam ketiadaan saat saya menjelajah ke alam ketiadaan rahasia sebelumnya. Akan tetapi, alam ketiadaan hanyalah alam rahasia yang legendaris. Tidak seorang pun tahu apakah tempat rahasia ini benar-benar ada. Dalam ekspedisi ke alam rahasia kehampaan yang aku alami, banyak orang dari kekuatan sakti yang masuk ke dalam alam rahasia kehampaan dan mencari kemana-mana keberadaan alam kehampaan, maka dari itu aku pun mendengar nama alam kehampaan saat itu. Akan tetapi, hingga akhir ekspedisi itu, konon tak seorang pun berhasil menemukan alam kehampaan. Maka kemudian semua orang berspekulasi bahwa dunia kehampaan yang legendaris ini kemungkinan besar tidak ada, tetapi hanya sekadar alam rahasia yang dibuat-buat. Saya tidak menyangka bahwa selama ekspedisi ini, seseorang akan mencari dunia kehampaan lagi. Jiwa yang tersisa berkata, apa saja isi spesifik dari legenda dunia hampa? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Legenda alam Void ini pertama kali disebarkan oleh beberapa kekuatan besar kuno. Konon, alam rahasia kehampaan itu sebenarnya adalah dunia yang diciptakan dan ditinggalkan oleh seorang dewa yang amat sakti pada zaman dahulu kala. Dewa itu disebut Dewa Ketiadaan. Ada dunia yang sangat istimewa di alam rahasia ketiadaan yang disebut alam ketiadaan, yang merupakan gua tempat Dewa Ketiadaan berlatih. Konon, Dewa Ketiadaan meninggalkan sejumlah besar harta karun di dunia kehampaan. Memasuki alam rahasia kehampaan, jika Anda dapat menemukan alam kehampaan, Anda dapat memperoleh harta karun dan warisan sejati yang ditinggalkan oleh Dewa Kehampaan. Oleh karena itu, setiap kali alam rahasia ketiadaan dibuka, banyak orang dari kekuatan besar akan secara khusus mencari alam ketiadaan. Pada awalnya, hanya beberapa orang dari kekuatan kuno yang mencari Void Realm. Kemudian, seiring tersebarnya berita, semakin banyak orang dari kekuatan besar yang ingin mencari Void Realm. Namun pada masa hidupku, konon tak seorang pun dapat menemukan alam kehampaan. Jiwa yang tersisa berkata, jadi begitulah adanya. Ye Tianfei merasa sangat baru. Wanita tua ini benar-benar mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Void Realm. Apakah Void Realm telah dipastikan nyata dan lokasi spesifiknya telah ditemukan? Jika demikian, sangat layak untuk masuk dan melihat-lihat. Kamu harus segera bertanya kepada wanita tua ini apa yang sedang terjadi.
Jiwa yang tersisa itu sangat ingin mencoba. Baiklah, aku akan bertanya. Ye Tianfei sedikit tergoda setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa ini. Jika dunia kehampaan ini benar-benar ada, dia pasti akan masuk dan melihatnya. Senior, apakah dunia ketiadaan yang legendaris itu benar-benar ada? Apakah kamu tahu lokasi tepatnya? Ye Tianfei bertanya pada Liu Laolao. Anak muda, tampaknya kau juga telah mendengar legenda tentang Void Realm. Ya, Void Realm telah dipastikan keberadaannya, dan lokasi spesifiknya juga telah ditentukan secara kasar. Aku menerima berita belum lama ini bahwa banyak kekuatan besar sedang berdatangan ke sana, bersiap untuk memasuki Void Realm. Lao Liu mengangguk. Lokasi Void Realm sebenarnya sudah ditentukan. Baiklah, kita harus masuk ke Void Realm dan melihatnya. Terakhir kali aku memasuki Void Secret Realm, aku tidak tahu berapa banyak master dari kekuatan besar yang telah mencari Void Realm ini. Namun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukannya dan pergi dengan penyesalan. Aku tidak menyangka bahwa kali ini aku akan memiliki kesempatan untuk memasuki Void Realm. Aku akan menganggapnya sebagai pemenuhan salah satu keinginanku saat itu. Jiwa yang tersisa sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Bibi Liu. Senior, aku berencana pergi ke alam Void bersamamu untuk melihatnya, kata Ye Tianfei kepada Liu Laolao. Ye Tianfei juga ingin masuk dan melihat-lihat. Baiklah, dengan kekuatan dan kemampuanmu, kau akan memiliki cukup kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri bahkan jika kau bertemu dengan orang-orang kuat itu, jadi kau bisa ikut denganku. Liu Laolao berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Kemudian Nenek Liu dan Ye Tianfei, bersama yang lainnya, mulai menuju ke arah alam Void. Pada saat yang sama, banyak master dan orang-orang dari kekuatan besar di alam rahasia Void juga bergegas menuju lokasi alam Void. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar dari 3000 dunia besar dan kecil? Nenek Liu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia hampir tidak percaya bahwa seorang jenius muda yang begitu mempesona benar-benar berasal dari kelompok dunia terpencil itu. Ya, aku berasal dari 3000 dunia besar dan kecil. Ye Tianfei mengangguk. Saya mendengar bahwa 3000 dunia, besar dan kecil, dulunya sangat mulia di zaman kuno, dan banyak dewa yang kuat berasal dari sana. Namun sekarang mereka telah menurun dan menjadi sangat lemah, benarkah? Tanya Lao Liu. Mungkin. Aku tidak tahu apakah 3000 dunia, besar dan kecil, sangat mulia di zaman kuno, tetapi 3000 dunia, besar dan kecil, memang relatif lemah sekarang. Ye Tianfei menjawab langsung. Menurut saya legenda itu salah. Fakta bahwa 3000 dunia dapat melahirkan seorang jenius muda seperti Anda, Tuan Ye, menunjukkan bahwa fondasinya masih ada. Mungkin orang-orang salah memahaminya, kata Lao Liu. Terima kasih atas pujiannya, senior. Ye Tianfei menjawab dengan acuh tak acuh. Aku akan mengasingkan diri untuk berlatih sebentar. Pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei. Saya memperoleh banyak hal di rawa itu. Saya perlu mencernanya dengan baik. Setelah retret saya selesai, kekuatan saya akan meningkat pesat. Huang Sang menambahkan, kau seharusnya mendapatkan banyak ramuan roh buaya itu, kan? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa di rawa itu setidaknya ada ratusan roh buaya yang terbangun dan kemudian menjadi gila? Roh buaya ini sangat berdarah dingin. Mereka biasanya bersembunyi di kedalaman rawa untuk berlatih dalam pengasingan atau tidur. Mereka hanya akan keluar seperti orang gila jika ramuan batin mereka dicuri. Kata Huang Sang sambil tersenyum. Tuan Huang, apakah maksud Anda telah mencuri ramuan batin dari sedikitnya beberapa ratus roh buaya? Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Sang. Ya, itulah yang kumaksud. Jawab Huang Sang. Sungguh menakjubkan. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sebagai seorang kultivator hantu, aku bagaikan seekor ikan di air di lingkungan seperti itu. Meskipun roh-roh buaya itu kuat, mereka jauh lebih rendah dariku dalam hal penyembunyian dan fleksibilitas, jadi aku dapat dengan mudah bermain dengan mereka. Baiklah, aku akan berlatih dalam pengasingan. Huang Sang berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia mulai mundur di menara hantu. Segera setelah itu, Ye Tianfei menemukan semakin banyak orang bergegas ke arah yang sama. Kebanyakan orang ini memiliki aura yang tajam dan kuat.
Mereka pasti anggota dari suatu kekuatan besar. Orang-orang keluarga Xiao ada di depan. Tiba-tiba, Nenek Liu berkata dengan heran, lalu mempercepat langkahnya dan bergegas maju. Ye Tianfei dan yang lainnya mengikuti di belakang Liu Laolao dan mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, Ye Tianfei melihat lebih dari 100 orang menunggu di depan. Seperti yang diharapkan, mereka semua dari keluarga Xiao. Ye Tianfei telah melihat sebagian besar dari mereka terakhir kali. Xiao Qinglian. Mata Ye Tianfei tiba-tiba berubah dingin dan dia melirik salah satu wanita muda dari keluarga Xiao. Wanita ini adalah Xiao Qinglian. Ye Tianfei sudah lama mengetahui bahwa Xiao Qinglian adalah pengkhianat keluarga Xiao yang berkolusi dengan Zhan Yuan. Mungkin ada lebih dari satu pengkhianat di keluarga Xiao yang berkolusi dengan Zhan Yuan, tetapi dia pasti salah satunya. Xiao Qinglian tampak sedikit terkejut melihat Ye Tianfei dan kedua saudarinya Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, tetapi dia segera mengendalikan ekspresinya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemampuan persepsi Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia bisa merasakan ekspresi halus Xiao Qinglian dengan jelas. Dia bahkan lebih yakin bahwa Xiao Qinglian pastilah salah satu dalang di balik dua saudara perempuan Xiao Huan dan dirinya sendiri yang diburu oleh keluarga Zhan dan kelompok angin hitam. Ketika saudara perempuan Xiao Huan dan Xiao Yuiwei melihat Xiao Qinglian, mereka langsung melotot ke arahnya. Nenek Liu menghampiri para guru surgawi dari keluarga Xiao dan menceritakan pengalaman mereka belum lama ini, begitu pula dengan pengalaman Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Belasan anggota keluarga Xiao yang datang ke sini bersama Nenek Liu pun ikut berbincang serentak, menuturkan bagaimana mereka baru saja disergap dan dikepung di rawa. Apa? Keluarga Zhan dan kelompok angin hitam benar-benar berani menyerang keluarga Xiao kita? Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius keluarga Xiao kita? Setelah para guru abadi keluarga Zhan mengetahui apa yang terjadi, mereka semua marah. Lebih dari selusin orang dari keluarga Xiao kita telah terbunuh. Akun ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga Zhan dan grup angin hitam, dan kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, kalau masalah ini sampai terbongkar, siapapun bisa menggertak keluarga Xiao kita saat mereka keluar. Nenek Liu teringat kejadian beberapa waktu lalu saat ia dikepung oleh keluarga Zhan dan kelompok angin hitam dan hampir kehilangan nyawanya. Ia tak kuasa menahan amarah di dalam hatinya. Memang, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Zhan dan kelompok angin hitam, kalau tidak dunia akan menganggap keluarga Xiao kita mudah diganggu. Seorang lelaki tua berpakaian hijau berkata perlahan. Lelaki tua berpakaian hijau ini adalah makhluk surgawi tingkat tinggi. Semua orang, ada pengkhianat di keluarga Xiao kita. Kemungkinan besar seorang pengkhianat dari keluarga Xiao lah yang memberitahukan keberadaan aku, Huan dan Yuiwei, sehingga orang-orang dari keluarga Zhan dan kelompok angin hitam mengetahui keberadaan kami dengan sangat akurat dan menyergap kami. Nenek Liu berbicara dengan nada serius, dan sambil berbicara matanya perlahan menyapu berbagai anggota keluarga Xiao. Apakah ada pengkhianat di keluarga Xiao kita? Setelah mendengar apa yang dikatakan Nenek Liu, semua orang di keluarga Xiao terkejut. Nenek Liu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Siapa pengkhianatnya? Apakah ada bukti? Seorang makhluk surgawi bertanya kepada Nenek Liu. Jika benar-benar ada pengkhianat di keluarga Xiao kita, dia harus dihukum berat. Namun, masalah ini sangat penting. Jika tidak ada bukti, sebaiknya jangan menuduh anggota suku secara keliru, agar tidak memengaruhi keutuhan suku. Orang tua berpakaian hijau itu berbicara, nadanya terdengar sangat hati-hati. Saya tidak akan menuduh siapapun dengan salah. Saya yakin pasti ada pengkhianat dalam keluarga Xiao kita. Semuanya, jika kita tidak menemukan pengkhianat itu dan membunuhnya, lebih banyak orang di keluarga Xiao kita akan mati. Nenek Liu berkata dengan keras. Nenek Liu, pasti Xiao Qinglian yang berkolusi dengan keluarga Zhan. Dia tidak hanya ingin berurusan dengan kita berdua, tetapi juga ingin berurusan denganmu. Xiao Yuiwei selalu berbicara terus terang dan tidak bisa mengingat kata-katanya. Dia langsung menunjuk Xiao Qinglian dan berteriak. Xiao Yuiwei, omong kosong apa yang kamu bicarakan lagi? Apakah Anda ingin memfitnah saya? Tidak semudah itu. Aku selalu bersama Paman 13, Paman 15, dan puluhan orang dari keluarga Xiao. Bukan kamu yang meminta mereka. Kamu bilang aku berkolusi dengan keluarga Zhan. Tolong berikan bukti,
Kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao Yuiwei, kalian berdua selalu menjadi targetku, dan sekarang kalian ingin menyiramku dengan air kotor. Ini terlalu menindas. Xiao Qinglian bereaksi sangat keras setelah mendengar kata-kata Xiao Yuiwei. Dia membalas dengan keras, tampak sangat sedih. Paman 13, Paman 15, kalian harus membuat keputusan untukku. Kalau tidak, Xiao Yuiwei akan memperlakukanku dengan tidak adil. Aku tidak akan bisa menjelaskannya meskipun mulutku penuh dengan kata-kata. Xiao Qinglian berkata kepada dua peri dari keluarga Xiao, tampak menyedihkan. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Qinglian memang telah mengikuti kita selama ini. Seorang pria parubaya dari keluarga Xiao angkat bicara. Pria parubaya ini adalah makhluk surgawi tingkat menengah. Xiao Yuiwei, apakah kau mendengar apa yang dikatakan pamanmu ke-13? Tidak semudah itu bagimu untuk memfitnahku. Xiao Qinglian berteriak keras. Baiklah, mari kita selidiki masalah pengkhianat itu perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru untuk hal semacam ini. Jika tidak ada bukti kuat, jangan bicara omong kosong. Orang tua berpakaian hijau itu berkata perlahan. Paman, Xiao Jinlian pastilah pengkhianat itu. Dialah yang bersekongkol dengan Zhan Yuan. Sebelum memasuki alam rahasia kehampaan terakhir kali, Xiao Qinglian telah bersekongkol dengan Zhan Yuan untuk menyerang kami berdua. Sekarang setelah kami memasuki alam rahasia kehampaan, dia pasti telah bersekongkol secara diam-diam dengan Zhan Yuan untuk berurusan dengan kami berdua. Xiao Yuiwei menjadi sedikit cemas saat dia melihat tidak ada yang mempercayainya. Yuiwei, sudah cukup. Berhentilah bicara omong kosong dan jangan membuat tebakan acak kecuali Anda punya bukti kuat. Pria tua berpakaian hijau itu melirik Xiao Yuiwei dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada satupun orang lain di keluarga Xiao yang berbicara. Xiao Qinglian memiliki latar belakang yang sangat baik di keluarga Xiao, dan kakeknya adalah tetua yang sangat penting di keluarga Xiao, jadi tidak banyak orang di keluarga Xiao yang mau memprovokasi Xiao Qinglian. Xiao Yuiwei, aku akan mengingat bahwa kamu menghina dan menindasku seperti ini hari ini. Kamu tunggu saja, aku akan memberitahu ayah dan kakekku tentang hal itu ketika aku kembali, dan kemudian mereka akan datang kepadamu untuk meminta penjelasan. Kata Xiao Qinglian dengan marah. Kemudian Xiao Qinglian menatap Ye Tianfei. Xiao Yuiwei, aku mengerti, alasan mengapa kalian berdua memfitnahku berulang kali pasti karena orang ini, kalian berdua pasti terpesona olehnya. Mendengus. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Pezina lainnya adalah sepasang kekasih, tetapi kalian berdua benar-benar terpesona oleh pria yang sama pada saat yang sama. Situasi ini sangat jarang terjadi. Kalian berdua pasti telah dihasut oleh anak ini, jadi kalian memfitnahku seperti ini dan ingin menghancurkan persatuan dalam keluarga Xiao kita. Paman, anak ini sengaja mencoba mendekati Xiao Yuiwei dan Xiao Huan. Dia pasti punya motif tersembunyi. Kita di keluarga Xiao harus waspada. Saya pikir kita harus segera menangkap orang ini, menyiksanya dengan kejam, dan membuatnya mengaku dengan jujur. Xiao Qinglian tiba-tiba menunjuk Ye Tianfei dan berbicara dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qinglian, semua orang di keluarga Xiao memandang Ye Tianfei. Xiao Qinglian, omong kosong. Ye Tianfei telah menyelamatkan aku dan dua saudara perempuanku beberapa kali, dan dia juga telah menyelamatkan Nenek Liu dan lebih dari selusin orang di keluarga Xiao. Dia adalah dermawan keluarga Xiao. Jika kamu memperlakukan Tuan Ye seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xiao Huan, yang diam saja, tidak dapat menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata Xiao Qinglian, dan segera mulai berteriak. Xiao Qinglian, jika kau berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Ye lagi, aku akan merobek mulutmu. Xiao Yuiwei juga geram, menunjuk Xiao Qinglian dan berteriak. Lihat semuanya, aku benar, kedua saudari itu terpesona oleh anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini dengan sengaja merayu wanita muda dari keluarga Xiao kita. Dia punya niat jahat, kata Xiao Qinglian dengan keras. Ketika semua orang di keluarga Xiao melihat reaksi besar Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Karena semua orang dapat melihat bahwa Xiao Huan dan Xiao Yuiwei tampaknya sangat protektif terhadap Ye Tianfei. Bahkan Nenek Liu sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa Xiao Huan dan Xiao Yuiwei tampaknya terlalu menyukai Ye Tianfei. Namun,
Kedua saudari itu telah diselamatkan oleh Tuan Ye 2 atau 3 kali, jadi wajar saja jika mereka bersikap seperti itu. Namun Liu Laolao segera mengetahuinya. Kuncinya adalah dia sekarang semakin menyukai Ye Tianfei. Huan, Yui Wei, apakah kalian berdua lupa bahwa wanita muda di keluarga Xiao tidak boleh bergaul dengan pria dari ras lain, kecuali mereka mendapat izin dari pemimpin klan? Mulai sekarang, kalian berdua tidak boleh bersamanya lagi. Pria tua berpakaian hijau itu melirik Ye Tianfei dan berbicara. Tuan muda Ye adalah penyelamat kedua saudari kita. Jika dia tidak menolong kita, kita pasti sudah jatuh ke tangan binatang buas Zhan Yuan sejak lama. Kenapa kita berdua tidak bisa bersamanya? Kata Xiao Yuiwei tidak yakin. Xiao Yuiwei, jaga ucapanmu. Apa kau ingin melanggar aturan keluarga klan Xiao? Seorang makhluk surgawi tingkat menengah di samping Xiao Qinglian berteriak dengan tegas. Hehe, Xiao Yuiwei, sepertinya kalian berdua begitu terpesona dengan anak laki-laki ini, bahkan kalian ingin mengikutinya dan tinggal bersamanya. Oh, lebih tepatnya, kalian harus menjalani 3 kehidupan bersamanya. Kata Xiao Qinglian sambil mensibir. Xiao Qinglian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Qinglian, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei tersipu pada saat yang sama, lalu berteriak bersama dan ingin menerkam Xiao Qinglian. Selama proses berlangsung, Ye Tianfei hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan seringai di wajahnya. Di antara anggota keluarga Xiao yang hadir, yang paling kuat adalah makhluk surgawi tingkat tinggi. Tidak ada tekanan sama sekali bagi Ye Tianfei. Ye Tianfei dapat melihat bahwa Xiao Qinglian tampaknya memiliki status yang relatif penting dalam keluarga Xiao, jadi banyak anggota klan yang mendukungnya. Huan, Yui Wei, kalian berdua mundur. Nenek Liu menjentikkan lengan bajunya dan menghentikan Xiao Huan dan Xiao Yui Wei. Nenek Liu, perkataan Xiao Qinglian terlalu kasar. Kata Xiao Yui Wei dengan nada sedih. Bersambung.